Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IP address dan subnetting, dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang network fundamental dan sedikit menyinggung tentang IP address. Kalau begitu langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Tanpa IP address, perangkat tidak dapat saling berkomunikasi karena IP address berfungsi seperti alamat rumah saat mengirim surat. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, dimana IP address itu saya ibaratkan sebagai alamat rumah ya. Nah, IP address ini memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk identifikasi host, yang dimana menunjukkan identitas unik suatu perangkat, dan juga penentuan lokasi jaringan, menentukan di mana jaringan tersebut berada. Contoh IP addressnya ada 192.168.1.1 atau 10.0.0.5. Nah, IP address ini biasanya dipakai oleh HP, laptop, komputer, server, ataupun printer jaringan. Nah, versi IP address. Jadi, IP address itu memiliki dua versi. Pertama ada versi 4 dan versi 6. Kita akan membahas dulu untuk versi 4. Versi 4 adalah versi IP yang paling lama dan paling umum digunakan, dimana ciri-cirinya memiliki panjang 32 bit, ditulis dalam 4 oktet, 8 bit per oktet. Setiap oktet dipisahkan oleh titik, dimana rentang nilai setiap oktetnya adalah 0 sampai 255. Contoh IP versi 4 ada 192.168.10.1. Nah, kita akan bahas dulu apa itu si oktet. Nah, oktet itu kayak sebutan untuk IP ini, dimana ini itu adalah oktet 1, ini oktet 2, oktet 3, dan oktet 1, dimana per oktet itu terdiri dari 8 bit. Nah, bit itu adalah apa? Bit adalah satuan data terkecil di komputer. Isinya itu cuma dua kemungkinan, antara 0 dan juga 1. Dimana intinya mah, kalau misalkan kita menerjemahkan ini ke dalam bit, itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1, yang mana totalnya itu ada 8. Makanya disebut sebagai 8 bit per oktet, oke? Dari situ kalian sudah mengerti ya. Nah, untuk kelebihannya itu mudah dipahami, masih banyak digunakan. Dan kekurangannya jumlah alamat yang sangat terbatas, dimana hanya sekitar 4,3 miliar dan hampir habis karena banyaknya perangkat internet. Yang kedua ada IP versi 6. IP versi 6 ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan versi 4, dimana memiliki ciri-ciri panjangnya 128 bit, ditulis dalam bilangan heksadesimal, dipisahkan dengan tanda titik 2. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Memiliki kelebihan jumlah alamat yang sangat besar, keamanan lebih baik, dan tidak perlu NAT. NAT itu apa sih? NAT adalah semacam translate IP, dimana mengubah IP privat menjadi IP publik. Nah, ini untuk perbedaannya, dimana panjang alamatnya IP versi 4 32 bit dan IP versi 6 128 bit. Untuk penulisannya, IP versi 4 memiliki penulisan desimal, sedangkan IP versi 6 adalah heksadesimal. Dan dari jumlah alamat, IP versi 4 memiliki alamat yang sangat terbatas, sedangkan IP versi 6 memiliki alamat yang sangat banyak. Nah, pada IP address ada sebutan sebagai classful dan juga classless. Bedanya apa? Classful addressing adalah sistem pembagian IP address berdasarkan kelas tertentu, di mana IP classful itu terbagi menjadi 3 kelas, ada kelas A, kelas B, dan kelas C, dengan rentang IP seperti yang bisa kalian lihat di sini, dan juga di subnet kelasnya dan juga jumlah hostnya. Bisa kalian lihat saja di bagian tabel ini. Nah, kekurangannya itu tidak fleksibel dan banyak IP yang terbuang. Nah, selanjutnya ada IP address classless, CIDR, classless interdomain routing, adalah metode pengalamatan IP yang tidak terikat dengan kelas. Contoh penulisan CIDR seperti ini. Artinya, per 26 ini tuh menunjukkan jumlah bit network, yang maka hasilnya adalah subnet masknya seperti yang ada di sini. Kelebihan dari classless itu lebih fleksibel, penggunaan IP lebih efisien. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuannya adalah untuk menghemat IP address, mengurangi broadcast, meningkatkan keamanan, dan mempermudah manajemen jaringan. Subnet mask digunakan untuk membedakan bagian network dan host. Contohnya, IP di sini 192.168.1.10. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.0. Yang maka nilai ID-nya dan broadcast-nya adalah ini.
Selanjutnya adalah VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah teknik subnetting yang digunakan subnet mask yang menggunakan subnet mask berbeda dalam satu jaringan. Kelebihannya sangat hemat IP, cocok untuk jaringan besar dan juga fleksibel. Cara menghitungnya, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita tentukan network awal. Yang kedua, tentukan kebutuhan host setiap subnet. Yang ketiga, urutkan subnet dari host terbesar, tentukan prefix, dan yang terakhir adalah hitung network, broadcast, dan length IP. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Nih, saya sudah membuatkan seperti ini. Di sini ada tabel prefix, jumlah IP, dan subnet masknya. Jadi prefix itu terdapat seperti ini, ada yang per 24, per 25, per 26, per 27, per 28, per 29, per 30, per 31, per 32. Nah, prefix itu apa sih? Prefix adalah angka belakang IP yang pakai tanda garis miring ya, seperti bisa kalian lihat. Fungsinya itu untuk menentukan ukuran jaringan dan juga jumlah host. Nah, jumlah IP, di mana setiap prefix itu memiliki jumlah IP dan subnet mask yang berbeda. Contohnya, di sini kita memiliki IP 192, 168, 10, 100 dengan prefix per 25. Maka jumlah IP-nya adalah 126. Dengan subnet mask seperti ini, dan seperti ini IP network, broadcast, dan IP range-nya bisa kalian lihat ya. Cara menghitungnya bagaimana sih? Nah, pertama kita akan menentukan jumlah IP-nya. Jadi, di sini tuh kan memiliki prefix per 25, seperti bisa kalian lihat di tabel ini, jumlah IP-nya adalah 128. Nah, maka untuk mencari jumlah IP yang bisa kita pakai, 128 dikurangi 2, yang mana hasilnya akan jadi 126. Begitupun juga dengan subnet mask, karena di sini menggunakan prefix per 25, maka subnet masknya adalah 128. Seperti bisa kalian lihat di sini. Nah, mencari IP network. Cara mencari IP network itu, pertama, jumlah IP dikali yang mendekati 8 bit terakhir, atau 8 bit terakhir di sini adalah 100 ya, seperti bisa kalian lihat. Nah, kita akan mencari angka yang paling mendekati dengan angka 100. Di sini kita ada dua kemungkinan, antara 128 dikali 0 yang maka hasilnya 0, dan 128 dikali 1 yang hasilnya 128. Dimana yang paling mendekati angka 100 adalah tentunya 0. Kalau 128 itu jatuhnya sudah melebihi. Maka IP network-nya adalah 192.168.10.0. Dan untuk mencari IP broadcast yaitu jumlah IP dikali yang melebihi 8 bit terakhir. Jadi kita sudah menemukannya. Apabila yang melebihi bit terakhir itu adalah 128, maka ada IP broadcastnya ada 128. Tapi buat menentukan IP broadcast yang sesungguhnya, kita harus menguranginya dulu satu. Yang maka hasil dari IP broadcast tersebut adalah 192.168.10.127. Dan untuk mencari IP range-nya, yang pertama IP network-nya kita tambah 1, itu ada di bit terakhirnya ya, ditambah 1 bit terakhirnya, dan juga IP broadcast-nya dikurangi 1. Yang maka IP range-nya adalah segini, 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126, di mana IP range ini digunakan untuk IP yang bisa kita gunakan dalam device. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. IP range itu adalah identitas perangkat jaringan. IP versi 6 dibuat karena IP versi 4 hampir habis. Classful itu tidak efisien, jadi classless lebih fleksibel dan lebih efisien tentunya. Subnetting membagi jaringan besar menjadi lebih kecil, dan VLSM adalah subnetting paling efisien saat ini. Jadi segitu saja pembahasan kita untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.